Halo semua, apa kabar? Kembali lagi denganku, Yunus Salamida. Di video kali ini kita akan membahas fitur yang keren di Laravel, yaitu soft delete, yang mana memungkinkan kita untuk menghapus data, tapi tidak benar-benar terhapus. Seperti contohnya kita masih ingin merestore data tertentu, gitu, atau tidak sengaja untuk terhapus, itu adalah salah satu dari tujuan apa namanya ini tujuan dari soft delete itu sendiri gitu. Oke, biar gak berlama-lama ini gimana cara bikinnya. Oh ya, di sini saya akan membuatnya di project yang udah jadi ya. Ya, bukan jadi sih sebenarnya, melainkan cuman menampilkan data saja sih ya. Dan di sini pastiin kalian sudah punya datanya serta database-nya. Kebetulan saya pakai PHP ya. Nah, ini untuk data-datanya gitu. Ini untuk menampilkan data-datanya gitu. Nah, gimana sekiranya kalau kita muncul hapus di sini, sorry, nekan tombol hapus di sini, dia itu terhapus, tapi tidak benar-benar terhapus gitu. Melainkan kita masih bisa merestore datanya gitu. Nah, oke, gimana caranya? Oke, kita bisa pakai fitur yang namanya soft delete ini, teman-teman. Oke, jadi untuk dokumentasinya langsung dari Laravelnya sendiri. Oke, sekarang ya, sekarang kita akan bikin karena di sini migrasinya sudah dimigrate ya di sini. Nah, ini sudah dimigrate. Jadi kita akan bikin tabel atau bukan tabel baru ya teman-teman, migrasi baru untuk membuat fitur ini gitu, yaitu soft deletes gitu, yaitu di bawah ini. Nah ini, soft deletes gitu. Oke, gimana cara bikinnya? Ya udah langsung aja PHP artisan make migration, misalkan namanya add deleted add to misalkan users table, min table users gitu. Nah, maksudnya adalah kita akan bikin migrasi baru yang mana namanya add deleted add to users table, yang mana tabelnya adalah users. Langsung aja di enter. Oke, lalu di sini akan muncul migrasi baru. Ya udah, langsung aja kita bikin kolom titik dua, kolom, cari aja di sini soft deletes gitu ya. Soft deletes. Nah, yang ini. Nah, seperti ini saja tidak masalah teman-teman ya. Atau seperti yang ada di contoh ini juga nggak masalah gitu. Oke, saya langsung aja soft delete seperti ini dan akan langsung saya migrate gitu. Oke, di sini udah berhasil termigrate ya teman-teman. Kalau kita perhatikan di sini, ini kan ada ID, name, email, hingga updated add gitu. Nanti dia akan nambah satu kolom baru, namanya adalah deleted add gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi deleted add ini nanti berfungsi untuk delete-nya itu gitu. Jadi kalau misalkan data kita masih belum kita masih belum kita delete, dia akan null atau kosong. Tapi nanti dia akan terisi jika misalkan kita isi sekarang ya. Jika dia terisi berarti sudah terhapus. Nah, misalkan nih di sini Canvini gitu kan. Di sini nggak akan ada Canvini. Mana nih saya hapus? Nah, harusnya udah bener ya teman-teman ya. Harusnya yang ini nggak terhapus gitu. Bukan nggak terhapus, terhapus gitu ya. Oke, kali codingan saya yang keliru. User all users udah bener sih seharusnya. Oh iya, karena di sini masih belum kita tambahin sesuatu di situ. Jadi bukan cuman di deleted add ini teman-teman, atau di migrasinya yang perlu kita perhatikan, melainkan di dalam modelnya juga gitu. Oke, kita ke model, lalu ke user.php. Kita tambahin
soft deletes di sini. Yang ini ya. Oke. Lalu kalau kita perhatikan di sini, convene yang seharusnya itu sudah terhapus, dia akan tidak ada gitu ya. Nah, itulah fungsi dari soft deletes itu. Tapi di database dia tetap ada gitu. Gitu ya teman-teman. Oke, lalu gimana cara menampilkan trace misalkan? Nah, gitu. Nah, gimana cara menampilkan trace-nya? Nah, di video kali ini kita akan bikin beberapa fitur, yaitu hapus untuk menghapus datanya, lalu trace untuk menampilkan data yang terhapus, lalu gimana cara merestore dan gimana cara atau apa ya namanya, delete permanen gitu. Oke. Jadi di user controller kita akan bikin fitur terlebih dahulu untuk destroy ID. Nah, user find ID lalu delete, return redirect back gitu. Oke. Setelah terhapus berarti ke back gitu. Oke, lalu kita bikin dulu aja di users ya. Bukan di users, di web.php. Kita bikin route untuk delete-nya. Lalu users ID user controller class lalu destroy. Nah, ini terserah teman-teman ya, kalau mau pakai resource juga nggak masalah ya. Users destroy. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini untuk cara bikin delete-nya gitu. Tinggal di form-nya ini harus form ya. Route-nya itu diarahin ke user destroy, lalu membawa item ID gitu. Jangan lupa karena ini Laravel, kita tambahkan CSRF dan metodenya itu seperti yang tadi kita bikin, delete gitu. Type-nya itu submit. Oke, seperti ini kita coba untuk menghapus terlebih dahulu. Nah, oke, ini ya kita akan menghapus yang Prof Achibet Mayer 2. Hapus saja. Nah, di sini udah nggak ada. Nah, hapus lagi, di sini tuh sudah tidak ada. Dan di sini berarti ada 3 data yang udah dihapus. Gimana caranya kita untuk menampilkan 3 data tersebut? Oke, pertama kita bikin terlebih dahulu di web.php route get user trace misalkan. Kita pakai yang user controller itu aja ya. Trace misalkan di sini. Kita kasih nama users trace. Gitu. Oke. Lalu kita ke user controller public function trace. Sama dengan yang di atas, kita copy aja yang di sini. Nah, tapi di sini bukan user, melainkan user trace aja. Gitu. Dan ini yang harus kita perhatikan. Bukan all lagi, melainkan apa? Melainkan adalah only trace. Ada beberapa ya, ada only trace, ada tak lagi saya coba satu persatu. Lalu kita kasih get gitu teman-teman. Oke, seperti itu dan kita akan bikin view-nya terlebih dahulu. Nah, kita copy aja yang dari users dan kita paste users trace .bleed. Nah, oke. Di bawah ini berarti dia akan menampilkan apa? Berarti dia sekarang akan menampilkan users trace gitu. Users trace, bentar. Ini kayaknya ada yang keliru di web.php-nya. Oh, nggak pakai S ya, teman-teman ya. User. Nah, dia akan menampilkan data yang sudah kita hapus tadi. Oke, kita coba 2 ya. Kita tampilkan 2, yaitu yang users dan user trace yang ada di sebelah kiri. Oke, yang ini kita hapus. Lalu kita refresh di sini. Berarti muncul gitu ya, teman-teman ya. Oke, gimana cara merestore? Nah, cara merestore-nya itu gampang. Kita bikin lagi aja. Misalkan pakai get atau post juga silahkan gitu ya.
Misalkan di sini saya pakai get aja deh, gitu. User trace, misalkan di sini ID-nya berapa, dan restore, misalkan seperti ini. Oke, saya tetap pakai user controller dengan function restore, gitu. Lalu saya kasih name users restore, gitu. Oke, gimana cara merestorenya? Cara merestorenya gampang. Public function restore dengan dia membawa ID, gitu. Nah, user atau langsung aja kayak yang bagian delete juga nggak masalah ya. Kita copy aja yang bagian delete atau destroy. Nah, yang ini nih yang perlu kita perhatikan, gitu. Nah, yang ini berarti bukan delete lagi, gitu. Nah, oke, bentar. Seperti yang saya bilang tadi, di sini ada only trace ya, sama with trace, gitu. With trace itu berarti kita menampilkan semua data, sama juga kita menampilkan data yang juga terhapus, gitu. Nah, itu with trace, gitu. Tapi kalau only trace seperti yang tadi, only trace berarti menampilkan data yang terhapus saja, gitu. Oke, lalu berarti di sini gimana? Nah, di sini berarti kita panggil dulu semua datanya termasuk yang trace tadi, gitu. Nah, berarti with trace find ID lalu restore, gini, gitu ya. Nah, kita cari semuanya dulu, lalu dicari berdasarkan ID-nya. Tapi kenapa kok nggak langsung aja tanpa with trace? Itu nggak masalah, teman-teman. Kalau kalian mau gitu juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Oke, lalu kita bikin fitur lagi, namanya permanent delete, gitu, atau delete permanen, gitu. Berarti apa tuh? Biasanya berarti force delete. Kita ada ID-nya juga. Nah, kita copy aja deh dari yang ini. Kita Ctrl C, Ctrl V, gitu. Bukan restore lagi, melainkan force delete, gitu. Berarti di aplikasi nggak ada, dan di apa ya namanya, di database juga nggak ada, gitu. Oke, seperti itu ya. Jadi ada force delete, ada restore, ada only trace, ada with trace, dan masih banyak lagi. Silakan kalian coba satu-satu. Oke, pertama ini restore udah. Nah, saya akan tampilkan juga untuk yang force delete, gitu ya. Ini juga sama force delete, gitu. Yang ini juga force delete, gitu. Ini terserah teman-teman nih. Gak, kalau saran saya jangan get, gitu, delete atau post, gitu. Saya pakai delete aja. Oke, seperti itu ya. Oke, kita ke user trace. Kita coba bikin satu menu lagi, namanya A ya, A btn success, gitu. Kemana dia? Yaitu ke route user restore, gitu, koma item ID, gitu. Siapa nih yang di restore, gitu, restore, gitu. Dan yang form ini kita letakkan di atas, bukan user destroy, melainkan user force delete, gitu. Untuk yang ini udah benar dan untuk yang ini udah benar, gitu. Nah, berarti di sini delete permanen, gitu ya. Yang ini udah kan dia pasti membawa sesuatu, gitu, seperti yang di webnya ini. Ya, dia membawa ID, gitu ya. Oke, kita coba nih. Kita restore dulu untuk yang add lamke. Restore berarti di sini nggak ada karena di sini user trace, gitu. Nah, kalau di sini dia akan ada di atas. Nah, ada lamke, gitu ya. Nah, kalau kita hapus permanen, kita perhatikan nih. Berarti yang mau kita hapus permanen adalah prof lizipoldi. Nah, yang ini, yang ID-nya 3. Kita hapus permanen. Di sini nggak ada,
Di sini juga nggak ada, di sini juga nggak ada nanti. Oke, di sini langsung 4 ya, berarti ID 3 nggak ada. Oke, seperti itu ya untuk pengetahuan tentang soft deletes ini gitu. Ini sangat berguna banget buat kita yang mana datanya itu sangat istilahnya hmm, sangat bukan rahasia ya apa namanya ya. Ya pokoknya kalau ada delete tapi dia juga pengen ada restore-nya gitu, gak bener-bener terhapus gitu loh. Kalau bener-bener terhapus kan sayang gitu. Nah, takutnya memang ada apa gitu, takutnya salah hapus dan lain sebagainya. Itu berguna banget buat hal seperti itu. Gitu ya. Jadi rangkuman kali ini kita sudah belajar tentang soft delete, yang mana caranya pertama kita bikin migrasi terlebih dahulu, atau kalau teman-teman bikin baru ya teman-teman ya, berarti ya udah di bawahnya ini adain table soft deletes misalkan. Nah, seperti ini gitu, atau kalau baru seperti itu gitu ya. Nah, lalu tambahin yang soft delete ini gitu. Gak perlu ada yang ini juga nggak masalah, langsung use soft delete itu juga nggak apa-apa gitu teman-teman. Yang penting terpanggil gitu soft delete-nya. Lalu kita belajar tentang only trace delete. Delete ini yang delete gak permanen ya teman-teman ya. Lalu restore dan force delete atau permanen delete gitu. Oke, begitu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian ya. Biar kita bisa belajar bareng. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.